Sistem penerimaan dokter di lembaga kesehatan terus dipertanyakan usai kasus dokter gadungan terungkap. Pasalnya Susanto telah melakukan aksinya berkali-kali dan aksinya tersebut sangat membahayakan nyawa pasien karena sempat tangani operasi sesar. Terbongkarnya kasus dokter gadungan ini menyisakan seperti apa proses penerimaan seorang dokter di institusi rumah sakit atau kesehatan lainnya. Pasalnya aksi Susanto bukan baru pertama kali, bahkan sudah berulang kali. Bukan hanya itu, ia pun sudah pernah mendekam di penjara akibat aksinya di Kalimantan. Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan aksinya di Kalimantan terbongkar usai Susanto yang saat itu menjadi dokter kandungan bingung saat akan melakukan proses sesar. Pada saat mau melakukan operasi sesar, Dr. Susanto Gadungan ini grogi dan salah, dan perawat mengetahui itu, kemudian lapor ke direktur lapor ke polisi. Nah, dari kejadian itu sudah sempat diproses secara hukum dan mendapat hukuman 20 bulan. Ketua Umum PBID menyayangkan kurang ketatnya proses kredensial bagi dokter yang akan bekerja di fasilitas kesehatan. Saat mengirim lamaran, Susanto hanya mengganti foto dokter asli, yakni Dr. Anggi Yurikno, dengan foto dirinya. Lalu dikirimlah surat lamaran tersebut ke email HRD RSPHC Surabaya pada tanggal 30 April 2020. Susanto akhirnya dinyatakan lolos dan mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2020 tanpa berkoordinasi dengan ID. Intinya ada kredensial. Jadi kredensial itu ada di dalam satu fase di internal organisasi profesi dengan nama Komite Rekomendasi Izin Praktek. Kemudian ada di fasilitas kesehatan, karena di fasilitas kesehatan rumah sakit punya namanya Komite Kredensial. Yang itu kemudian menilai apa? Menilai clinical appointment, jadi penugasan klinik sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau memang dia seorang dokter umum atau dokter spesialis atau subspesialis sesuai dengan kompetensinya, ataukah kemudian juga menilai clinical privilege. Nah, kewenangan klinisnya itu, yang itu kemudian dilihat ada satu proses secara internal, dan juga di rumah sakit di fasilitas kesehatan pun juga ada proses secara internal, sehingga pertemuan secara fisik itu menjadi sangat penting, menjadi satu bagian penilaian apakah betul sejawat itu benar-benar seorang dokter ataukah malah seorang dokter gadungan atau dokter palsu gitu. Good People, ada cara singkat bila kita ingin memeriksa apakah dokter yang kita pilih terdaftar secara resmi atau tidak. Melalui situs kki.go.id/cek dokter. Masukkan nama lengkap dokter dan akan terlihat apakah terdaftar atau tidak. Bila terdaftar, maka akan ada keterangan masa berlaku surat tanda registrasi dokter atau STR. STR merupakan dokumen hukum atau tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa mereka telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia. Masyarakat juga diimbau bila menemukan adanya dugaan tenaga medis gadungan untuk segera melaporkan ke polisi atau kantor Ikatan Dokter Indonesia, baik cabang, wilayah maupun pusat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.